Selamat pagi semua. Kali ini kita masuk di praktikum Open Source System. Kali ini kita belajar tentang operasi file dan struktur direktori di dalam Linux ya. Oke, jadi di dalam Linux organisasi file, struktur direktori yang paling tinggi adalah root ya, yang dilambangkan dengan garis miring. Terus di bawahnya ada bin, sbin, home, template, library, user, variable. Terus di bawahnya juga masih ada ya. Nah, kalau yang di bawahnya ini subdirectory, kalau ini adalah buatan sendiri, ada Jane will zap, ini kan buatan sendiri. Sedangkan di USR ini ada bin dan library juga yang asli dari Linux. Ini adalah organisasi file dan direktori yang ada di Linux yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita mau mengedit direktori ini atau mengedit source, karena Linux itu adalah open source, itu juga harus lewat root untuk kita bisa mengedit direktori-direktori yang ada di sini. Nah, kita harus tahu direktori standar /etc itu file administrasi atau file-file yang isinya adalah aplikasi-aplikasi ya, sehingga kebanyakan kalau kita ngedit aplikasi, ngedit source aplikasi ya di /etc. /dev itu device yang berurusan dengan hardware ya, memori, disk, printer, tape, floppy, jaringan dan sebagainya. /bin itu adalah levelnya binary ya, levelnya adalah utilitas sistem level rendah atau biasanya disebut levelnya bahasa mesin. Sedangkan sbin itu adalah utilitas sistem untuk super user, artinya untuk super admin ya, untuk super admin. Terus kemudian ini biasanya dikombin dengan /usr /sbin atau /usr/bin ya, ini untuk utilitas sistem untuk aplikasi level tinggi. Terus library itu ada di /usr/lib ya, library. Nah, isinya bahasa C ya, karena Linux juga pengembangan dari bahasa C. Terus kemudian /tmp ya, di situ ada file bootstrap untuk apa, untuk masuknya sistem operasi gitu. Terus kemudian ini juga dapat digunakan oleh sembarang user. Terus /boot, nah ini juga bootstrap juga untuk tempat kernel Linux ya, kernel Linux yang biasa disebut sebagai virtual machine Linux ya, VM Linux. Ini disimpan di /boot. Terus /proc itu informasi-informasi tentang proses, tentang kernel, terus virtual sistemnya bagaimana. /variable ya, variabel-variabel apa yang ada di Linux itu bisa kita lihat dan kita monitor perkembangannya. /home direktori home di Linux. Terus /root, nah ini direktori super user Linux, sehingga kita bisa melakukan apapun di Linux. Itu beberapa direktori standar yang ada di Linux. Terus kemudian di sini direktori tadi saya katakan berhubungan dengan sistem administrasi dan juga aplikasi. Subdirektori ini yang sering diakses di /etc adalah HTTPD untuk web servernya, PPP point to point untuk koneksi ke internet. Terus juga ada rc.d dan init.d untuk startup. Terus kemudian shutdown untuk proses Linuxnya. Terus ada cron.d untuk rincian proses menggunakan
jadwal dari proses, terus beberapa file seperti password, host, FTP dan sebagainya macam. SMB, Samba ya, Samba server, DHCP ya, DNS dan kawan-kawannya itu semua editingnya di /etc. Terus kemudian /dev tadi memperlakukan peralatan hardware untuk penanganan file, seperti kalau floppy itu /dev fd0, hard disk itu ada /dev HAD, terus kemudian ada SDA juga, terus CD-ROM itu SCD, atau juga yang IDE itu ada masuk mereknya ya, /dev Sony, CD dan kawan-kawannya. Tapi secara universal untuk CD-ROM ya /dev CD-ROM. Terus kemudian MOS itu PS2 ya, PS2 itu MOS yang zaman dulu yang masih ada warna hijau sama ungu itu ya di komputer. Terus kemudian secara universal /dev /MOS dan seterusnya. Parallel port itu ada LPT untuk printer-printer zaman dulu ya. Serial port juga seperti itu. Terus kemudian proc ya, directory yang mengurusi masalah RAM ya. RAM, terus kemudian PID, proses ID ya. Kalau Anda ls main L itu kan setiap proses ada PID-nya. Nah, itu diurusi di directory /proc. Terus tipe file itu ada beberapa tipe file. Ada ordinary file, directory file, block device ya. Apa saja yang perlu diblok di dalam Linux. Terus kemudian karakter device ya, karakter untuk penulisan. Terus name pipe ya, first in first out ya. File ini digunakan secara intern oleh sistem untuk apa? Untuk proses. Terus juga ada link file. Jadi file yang kita punya itu bisa ngelink dengan file yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Terus tabel type-nya, kalau di ls spasi main L itu kalau depannya D itu berarti dia directory, kalau depannya L itu berarti link, terus kalau depannya B itu blok spesial, kalau depannya C itu berarti karakter sampai seterusnya. Jadi kalau Anda ketekan di terminal Linux Anda ls spasi main L seperti itu kan keluar ada DRWX atau RWX dan sebagainya. Kalau depannya D itu berarti directory. Seperti itu. Itu tabel type, tabel tipe file. Terus kemudian property file seperti di ls main L spasi main L itu ada tipe file, tipenya apa ya tadi, tipenya apa ini tadi. Terus kemudian juga ada izin aksesnya, RWX itu besok kita akan pelajari juga. Jumlah linknya, pemiliknya siapa, grupnya apa, di dalam jaringannya apa, itu akan terlihat semua. Nah seperti ini contohnya. Ini tipe filenya, ini berarti file biasa karena kosong. Terus main RW, main R main ya, berarti di sini izin akses untuk owner ya, user atau owner itu RW, read dan write. Terus kemudian yang kedua, karena ini kan dibagi ya 3 bagian, ini untuk user atau owner atau pemilik file, 3 bagian itu untuk grup ya, grup di dalam jaringan, dan 3 bagian file itu untuk ini, untuk others ya, di luar jaringan gitu. Izin akses di dalam file ini ya, ini adalah tipenya adalah file, terus RW berarti untuk user atau owner itu hanya bisa read write ya, karena satunya ada X ya, execute. Tapi di sini hak aksesnya adalah RW, read write. Terus untuk jaringan juga sama, read write. Untuk di luar jaringan read saja, jadi tidak bisa write atau mengedit
gitu. Terus jumlah linknya berapa, pemiliknya siapa, grupnya grup berapa, pembuatannya tanggal berapa, terus tempatnya di mana. Nah ini kalau Anda ketikkan ls spasi main L di terminal Anda. Tentu saja kalau pengen melihat dengan lengkap maka Anda harus berada di level root ya, level root. Berarti Anda bisa ketikkan dulu kalau di Ubuntu berarti sudo spasi main I ya, nanti masukkan passwordnya baru masuk ke rootnya seperti itu. Terus kemudian karakter di Linux itu maksimal 255 karakter ya. Itu sudah termasuk dengan karakter-karakter spesial, garis bawah, titik, koma, dan lainnya. Terus karakter yang tidak diperbolehkan adalah nih ada dan, dolar, dan sebagainya, karena ini karakter yang dibaca langsung oleh Linux. Terus kemudian Linux juga case sensitif ya, jadi pemakaian huruf besar dan huruf kecil itu dibaca berbeda. Jadi kalau saran saya ya huruf kecil saja seperti itu. Terus simbolik link ya, link ini gambarannya adalah kita punya file, terus biar tidak lupa kita linkkan dengan file yang lain gitu. Artinya kalau kita sudah ngisi file satu, maka file duplikatnya di tempat yang lain juga akan terisi. Jadi kalau file yang asli ini terhapus, file duplikatnya tidak akan terhapus. Seperti itu. Maka kita bisa nanti gunakan perintah ln atau link, file aslinya apa, spasi file duplikatnya apa. Jadi ini akan tergeneralisasi kalau kita isi file asli, file duplikat juga otomatis terupdate. Kalau kita ngisi file duplikat, file asli juga terupdate seperti itu. Jadi contohnya ini saya buat direktori namanya fullpad ya, ln main s, terus file asli spasi slash fullpad slash file duplikat. Tapi kalau berada di level root itu ya ndak usah pakai fullpad, langsung aja ln main s file asli spasi file duplikat, maka link itu sudah terjadi. Untuk buktinya nanti juga bisa di ls spasi main L ya, ls spasi main L kelihatan sekali nanti di depan di depan RWX tadi itu akan ada L ya, sebagai simbol tipe filenya adalah link. Yang ini nanti hasilnya ini. Nah, nanti akan di sini ada L ya, L. Berarti dia adalah file yang tipenya adalah link. Terus kemudian bisa juga ditambahkan dengan dimodifikasi dengan dengan ini redirection ya, redirection echo halo kabar. Nah, halo apa kabar itu dimasukkan ke halo.txt. Terus kemudian ls spasi main L itu untuk melihat sudah jadi belum ini ya, file ini halo.txt. Kalau sudah saya linkkan ya, ln spasi halo.txt itu saya linkkan dengan file namanya z. Jadi nanti z itu juga isinya adalah halo apa kabar, tinggal di cat saja ya, cat halo.txt, cat halo.txt dan cat z, maka tulisannya akan sama, halo apa kabar. Terus kemudian untuk melihat isi file ya, melihat isi file itu banyak caranya. Yang pertama bisa dengan cat ya, melihat file.txt. Terus kemudian ada find itu untuk menemukan direktori ya, direktorinya bagaimana. Contoh find /home, name-nya apa ya. Terus kemudian sekalian di print isinya
ya dari my error.txt. Jadi saya mencari file namanya myerror.txt sekalian untuk melihat isi filenya itu. Terus ada which untuk mengetahui letak sistem utilitas di Linux, which spasi ls. Terus mengetahui locate, lokasi dari suatu txt, ya, locate txt-nya namanya apa untuk menampilkan file itu berada di mana. Terus juga ada grep, ya. Grep itu General Regular Expression Print, ya. Itu untuk mencari teks di dalam file, ya. Jadi seumpama tadi saya kembalikan dulu yang tadi. Nah, ini filenya namanya hello.txt. Di dalamnya ini kan hello.txt itu kan seperti notepad, ya, notepad. Kalau kita di Windows kan notepad, filenya nama hello.txt, di dalamnya halo apa kabar. Seumpama terus saya grab halo, ya, berarti dia akan mencarikan file-file apa saja yang mengandung kata halo. Oh, ternyata ditemukan di halo.txt. Atau cari apa atau kabar gitu kan, sama aja. Grab kabar gitu kan, berarti nanti dia akan mencarikan file-file mana sajakah yang mengandung kata kabar di dalam isinya. Itu nanti pakai grab. Contoh grab main ibu, ya, berarti saya cari kata bu yang ada di etc/password, artinya di direktori etc, di dalamnya lagi ada direktori namanya password. Terus kemudian grab, saya cari alamat IP ini, ya, di mana di sekitaran direktori etc, itu akan terlihat, ya. Terus kemudian membuat direktori atau subdirektori secara panjang dan langsung. Nah, kita harus tahu dulu PWD dulu, ya, kita berada di mana, ya. Terus kemudian kita mkdir, ya, mkdir A B C, ya, berarti kita buat direktori ini urut, ya. Kalau Linux bacanya urut, jadi A B C, berarti kita buat direktori A, B, dan C gitu. Terus kemudian di dalam A itu akan ada direktori D. Di dalam direktori A juga ada direktori E. Jadi di dalam A itu ada direktori atau folder D dan E. Sedangkan di dalam direktori B itu ada F, ya. Terus kemudian di dalam direktori A yang tadi kita buat di sini ada D, di dalamnya lagi, di dalamnya D itu ada G. Jadi ini membuat multi direktori, ya, di dalam satu perintah. Terus kemudian saya mau rmdir B, ya. Rmdir B itu jelas tidak mau, karena apa? Di dalam B itu ada F, ya. Di dalam B ada F, sehingga yang dihapus harus dua, rmdir B/F, ya, untuk menghapus subdirektorinya dulu. Artinya ini menghapus direktori F, setelah terhapus sekalian remove direktori yang B. Ini spasi itu kan berarti sekalian, sehingga direktori B akan terhapus, yang ada hanya direktori A dan C. Kalau C itu berdiri sendiri, kalau A itu di dalamnya ada D, di dalam D ada G, terus kemudian selain itu ada juga direktori E. Nah, seperti itu. Itu adalah membuat direktori dan subdirektori dalam satu dalam satu perintah. Jadi kita tidak perlu mkdir A, mkdir B, mkdir C, terus kemudian masuk ke direktori A, berarti cd/A gitu. Baru kita buat mkdir D, mkdir E, terus kemudian kita masuk ke direktorinya D, mkdir cdd, terus baru mkdir G gitu kan. Nah, itu terlalu ribet, ya, terlalu banyak perintah. Nah, kita bisa langsung menyingkat perintah itu menjadi seperti ini. Oke, saya kira pertemuan praktikum
open source system pada pagi ini saya bisa akhiri sekian. Silahkan nanti dicoba di Linux Anda masing-masing beberapa sintak atau perintah yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, kita ketemu lagi di pertemuan akan datang.